Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, surat Roma pasal 8 ayat 37. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Tema renungan saat ini adalah hadapi tantangan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Viktor Frankl adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir pada tanggal 26 Maret 1905 di Wina, Austria. Setelah besar, ia mulai menunjukkan minat pada psikiatri dan pada usia 25 tahun ia menjadi seorang dokter medis yang berhasil di Wina. Tetapi pada tahun 1942, 4 tahun setelah serbuan Nazi ke Austria, ia ditangkap bersama orang-orang Yahudi lainnya dan ditempatkan di kamp konsentrasi. Di sana ia mengalami penderitaan dan ketakutan yang tidak terucapkan, dan ia kehilangan seluruh keluarganya. Istrinya yang hamil, orang tuanya, dan saudara laki-lakinya. Sebagian besar teman sepenjaranya dibunuh. Namun Frank tidak. Ia dapat bertahan hidup di kamp konsentrasi, bahkan menghibur orang-orang lainnya. Akhirnya setelah 2,5 tahun mendekam di kamp konsentrasi, Frank dibebaskan oleh tentara Amerika. Lalu ia kembali ke Wina. Setelah perang usai, ia bertekad menggunakan pengalamannya di kamp konsentrasi untuk menolong orang lain. Ia kembali ke bangku sekolah dan memperoleh gelar doktor. Frank juga menjadi terkenal sebagai pendiri logoterapi yang sering disebut sebagai sekolah psikoterapi Wina ketiga. Sampai ia berusia 85 tahun, Frank mengajar di Wina sebagai seorang profesor neurologi dan psikiatri. Ia telah memberikan kuliah di 209 universitas di 5 benua. Ia menerima 29 gelar doktor kehormatan dan memiliki lebih dari 150 buku yang ditulis tentang diri dan pekerjaannya dalam 15 bahasa yang berbeda. Frank meninggal pada tanggal 2 September 1997 di Wina dalam usia 92 tahun. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Frank adalah salah satu contoh orang yang mempunyai daya juang tinggi. Walau ia telah banyak mengalami penderitaan dalam hidupnya, namun ia tetap bertahan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berdasarkan pengalaman hidupnya di kamp konsentrasi, Frank menyimpulkan bahwa apapun penderitaan yang dialami seseorang, ia masih tetap punya kebebasan untuk memilih sikapnya. Dalam keadaan sesulit apapun,
Kita masih punya kebebasan untuk memilih sikap kita. Apakah kita akan menyerah ataukah kita tetap bertahan demi meraih masa depan yang lebih baik, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Hendaklah kita memilih untuk tetap bertahan, sebab bersama Tuhan Yesus kita pasti mampu mengatasi semua tantangan hidup. Mari kita miliki daya juang yang tinggi dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan atau tantangan, supaya apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita dapat terwujud. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami menyadari bahwa bersama dengan Engkau, kami mampu mengatasi setiap persoalan hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami di dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami memohon Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.